Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kali ini kita melanjutkan membaca buku Stop Berdalih dari Brian Tracy. Saat ini kita sudah sampai ke bab 19. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Disiplin diri dan anak. Seperti biasa, kita mulai dengan kutipan. Disiplin yang benar itu ada, bukan dalam tekanan eksternal, tapi dalam kebiasaan pikiran yang secara spontan lebih membawa pada aktivitas yang diinginkan ketimbang tidak diinginkan. Bertrand Russell. Max, Anda bisa memperhitungkan nilai atau arti penting apa yang Anda lakukan dengan mengukur konsekuensi yang mungkin dari melakukan atau tidak melakukannya. Sesuatu yang penting adalah sesuatu yang memiliki konsekuensi potensial signifikan, seperti tidak lagi ngebut bila berkendara. Membawa anak ke dalam dunia ini memiliki konsekuensi yang bisa berlangsung hingga 80 tahun, yang merupakan harapan hidup rata-rata orang sekarang ini, dan lebih lama lagi, ke dalam kehidupan para cucu-cucu dan cicit Anda. Inilah sebabnya menjadi orang tua merupakan salah satu hal terpenting yang akan pernah Anda lakukan. Sebagai orang dewasa, sekarang ini Anda masih terpengaruh berbagai hal yang kakek nenek Anda lakukan atau tidak lakukan terhadap atau untuk orang tua Anda. Cara Anda memperlakukan anak Anda sangat dipengaruhi cara orang tua Anda dulu memperlakukan Anda. Hal itu mempunyai konsekuensi yang menurun ke banyak generasi, juga berpengaruh amat besar terhadap kesenangan serta kebahagiaan di sepanjang kehidupan mereka. Tanggung jawab terbesar Anda. Ketika Anda mempunyai anak, disiplin diri dalam level yang tinggi sangatlah esensial demi memenuhi komitmen dan menjalankan tanggung jawab Anda. Di hari anak pertama Anda lahir, Anda telah berkomitmen untuk setidaknya selama 20 tahun melakukan apa saja yang mungkin untuk membesarkan anak Anda menjadi orang dewasa yang bahagia, sehat, dan percaya diri. Pada setiap tahap kehidupan anak Anda, kata-kata Anda, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tidak lakukan, juga perilaku Anda membentuk serta memengaruhi anak tersebut dan menentukan akan menjadi seperti apa ia saat dewasa nanti. Kebutuhan terbesar seorang anak adalah aliran tak terputus akan penerimaan, serta rasa cinta tak bersyarat dari orang tuanya. Anak membutuhkan kasih sayang, hampir sebanyak mereka membutuhkan oksigen. Jumlah kasih sayang yang anak terima, terutama selama tahun-tahun pembentukannya, merupakan faktor penentu kritis terhadap seberapa kaya dan bahagia ia nanti sebagai orang dewasa. Bagaimana anak mengeja cinta? Bagaimana anak mengeja cinta? W-A-K-T-U. Anak menentukan seberapa berharga dan penting mereka serta mengembangkan penghargaan diri, juga nilai diri dengan mengukur jumlah waktu yang orang-orang terpenting dalam kehidupan mereka habiskan bersama mereka ketika mereka masih belia. Tidak ada pengganti bagi waktu, dan sekali hilang, Anda tidak akan pernah bisa menebusnya. Barangkali penyesalan terbesar yang disampaikan orang tua adalah, saya dulu tidak menghabiskan cukup waktu dengan anak saya ketika ia masih kecil.
Ketika menjadi orang tua, Anda harus mendisiplinkan diri dan mengatur kehidupan Anda sehingga bisa menghabiskan waktu yang cukup bersama anak-anak Anda di sepanjang tahun-tahun pertumbuhan mereka. Anda harus mendisiplinkan diri untuk memangkas, mengurangi, menurunkan, dan menghilangkan aktivitas lain yang menghambat Anda menjadi orang tua yang luar biasa. Penggugah kesadaran. Beberapa tahun lalu, seorang sahabat baik saya menikah. Ia seorang pegolf yang bersemangat dan secara rutin ia bermain golf 5 kali seminggu. Kerap terbang ke selatan pada musim dingin untuk berlibur dan bermain golf ketika lapangan golf lokalnya tertutup salju. Selama 4 tahun menikah, ia dan istrinya mempunyai 4 anak. Meskipun begitu, ia tetap berusaha bermain golf beberapa kali seminggu. Cuti sebentar dari bisnisnya selama hari kerja dan bermain golf pada akhir pekan. Akhirnya, sang istri mengonfrontasinya dan mengatakan kepadanya, ia tidak menghabiskan cukup waktu bersama anak-anaknya yang masih kecil. Permainan golfnya telah menyita terlalu banyak waktu yang sebaiknya ia habiskan di rumah bersama sang istri dan anak-anak mereka, terutama di tahun-tahun yang paling peka dan sensitif. Sahabat saya itu mendadak sadar kehidupannya telah berubah. Hal-hal yang biasa ia lakukan saat masih lajang tidak mungkin lagi dilakukannya ketika ia mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Karena sangat bertanggung jawab dan berdisiplin diri, ia pun langsung memangkas jadwal golfnya menjadi sekali seminggu dan menyalurkan waktu serta energinya untuk keluarga. Belakangan ini ia bercerita kepada saya bahwa hal itu membawa perbedaan luar biasa terhadap pernikahannya, juga hubungannya dengan anak-anaknya yang masih belia. Menetapkan tanggung jawab baru. Ketika Anda menikah, kehidupan Anda mengalami pergeseran besar. Gaya hidup Anda berubah dan banyak kegiatan yang biasa Anda lakukan menjadi kehilangan arti penting serta kemendesakannya. Ketika anak pertama Anda lahir, kehidupan Anda kembali bergeser. Seringkali rasanya seolah tahapan pertama kehidupan Anda, masa muda Anda menurun. Seperti tahapan pertama sebuah roket dan Anda sekarang berada pada jalur yang berbeda dalam kehidupan. Kenyataannya bukan hal yang aneh bagi pasangan untuk sepenuhnya mengubah kehidupan ketika anak pertama mereka lahir. Mereka memangkas atau menghentikan banyak aktivitas sosial mereka sebelumnya. Mereka berhenti makan malam dan minum bersama teman-teman, dan mereka berhenti pergi keluar untuk bersosialisasi pada akhir pekan. Mereka mulai bersama-sama membangun kehidupan berbeda di sekitar rumah dan anak-anak mereka. Anak menjadi fokus waktu serta perhatian mereka. Anak menjadi topik utama pembicaraan mereka. Orang tua yang bertanggung jawab menganggap pengasuhan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Mereka merencanakan dan mengatur waktu serta aktivitas mereka sehingga bisa memenuhi tanggung jawab mereka pada level tinggi. Pemikiran jangka panjang. Anak memaksa Anda berpikir dalam jangka panjang. Ketika menyadari semua yang Anda lakukan dan tidak bisa Anda lakukan bersama anak-anak Anda dalam tahun-tahun pembentukan mereka akan berdampak panjang selama bergenerasi-generasi mendatang. Anda pun menjadi jauh lebih pemikiran dan sensitif terhadap segala sesuatu yang Anda katakan serta cara Anda memperlakukan mereka. Ketika masih muda dan lajang, Anda bisa benar-benar nyantai. Anda bisa meledak, marah, bebas, mengekspresikan perasaan dan menjadi diri Anda sendiri.
Namun, ketika punya anak, Anda perlu menerapkan disiplin dan kendali diri yang lebih tinggi terhadap diri Anda sendiri. Anak-anak hipersensitif terhadap pengaruh orang tua mereka selama tahun-tahun pembentukan. Mereka melihat dan mengalami masing-masing kata dan reaksi orang tua mereka dan memasukkan kata-kata serta tindakan itu ke pandangan dunia serta citra diri mereka. Dalam hampir setiap kasus, setiap Anda melihat seorang dewasa yang disfungsional, Anda bisa merunutnya ke belakang ke pengasuhan yang salah. Ketika orang dewasa yang disfungsional itu masih kanak-kanak, orang tua mereka melakukan atau mengatakan sesuatu terhadap mereka yang melukai mereka, membingungkan mereka, menakuti mereka, dan menciptakan perasaan tidak nyaman, marah, serta inferior dalam diri mereka. Hadiah terbesar adalah rasa cinta. Hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada anak-anak Anda adalah membiarkan mereka tahu bahwa Anda menyayangi mereka sepanjang waktu dan bahwa rasa cinta Anda terhadap mereka tidak akan pernah terkikis apapun yang terjadi. Tidak ada berkah lebih besar bagi anak selain mengetahui dengan kepercayaan diri penuh bahwa orang-orang terpenting dalam kehidupan mereka, orang tua mereka, menyayangi mereka sepenuhnya dan menerima mereka seutuhnya, apapun yang mereka lakukan atau apapun kesalahan yang mereka perbuat. Anak-anak bukanlah orang dewasa kecil. Mereka tidak memiliki kemampuan melakukan penilaian yang baik terhadap hal yang benar atau salah untuk dilakukan. Mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan percobaan dan kegagalan, dan kadang pengalaman pahit untuk mengembangkan kebijakan serta penilaian yang memungkinkan mereka mengambil keputusan yang baik bagi diri mereka sendiri dan masa depan mereka. Cara terbaik memperlakukan anak ketika mereka melakukan kesalahan adalah dengan berperilaku penuh ketenangan dan kasih sayang serta membantu mereka mendapatkan pelajaran yang terkandung dalam masalah atau kesulitan. Disiplin versus pengembangan. Banyak orang tua berpikir tugas mereka adalah mendisiplinkan anak-anak dengan menghukum mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Kembali ke tahun 1930-an, ketika orang tua saya sedang tumbuh. Saat itu, secara umum diajarkan bahwa tugas orang tua adalah menghancurkan keinginan anak. Falsafah ini menuntun ke satu generasi anak-anak yang hancur dengan orang tua yang merasa tugas mereka adalah mencetak dan membentuk anak-anak itu menjadi orang kecil yang orang tua mereka bisa terima. Namun, kenyataannya masing-masing anak unik dan berbeda dari semua anak lain di dunia ini. Tiap anak datang ke dunia ini dengan temperamen, kepribadian, dan kecenderungan alami uniknya sendiri terhadap berbagai ketertarikan serta aktivitas yang beragam. Orang tua sering terpana melihat masing-masing anak mereka sangat berbeda satu sama lain, meskipun datang dari orang tua yang sama dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sama. Dalam pengalaman saya, masing-masing anak menderap dengan irama dari pemukul drum yang berbeda. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan terhadap atau untuk mereka, mereka memiliki takdir istimewa mereka sendiri. Mereka akan tumbuh dengan kepribadian tertentu dan mereka akan tertarik dengan orang serta aktivitas tertentu pula. Tugas Anda adalah menciptakan lingkungan tempat mereka merasa cukup aman dan percaya diri untuk mengikuti kata hati dan kecenderungan pribadi mereka. Pertanyakan keyakinan Anda.
Seorang filsuf suatu ketika mengatakan, sebelum punya anak, saya mempunyai 4 falsafah tentang membesarkan anak. Sekarang, saya mempunyai 4 anak dan tidak ada falsafah. Masing-masing anak berbeda dari semua anak lain dan dari semua orang lain. Ketika Anda membesarkan anak, bersiaplah mempertanyakan keyakinan yang paling Anda pegang teguh tentang apa yang mereka harus atau tidak boleh lakukan, katakan atau menjadi. Yang terpenting bersikaplah mengakui bahwa Anda mungkin salah karena Anda akan melakukan lebih banyak kesalahan daripada yang bisa Anda bayangkan. Mungkin tanggung jawab terbesar yang Anda miliki sebagai orang tua adalah menanamkan nilai-nilai pada diri anak-anak Anda, terutama nilai disiplin diri. Salah satu hasrat paling umum yang orang tua miliki terhadap anak-anak mereka adalah membesarkan mereka dengan rasa akan tanggung jawab diri dan kendali diri. Orang tua menginginkan anak-anak mereka berdisiplin diri dan mempraktikkan penguasaan diri serta pengendalian hasrat atau kemampuan untuk menunda kesenangan. Tetapkan contoh yang baik. Albert Schweitzer suatu ketika menulis, Anda harus mengajar orang melalui teladan karena mereka tidak akan belajar di tempat lain. Pengaruh terkuat yang Anda punya terhadap anak-anak Anda adalah contoh yang Anda terapkan, yang Anda tetapkan bagi mereka di sepanjang waktu saat mereka tumbuh. Anak-anak Anda selalu mengamati Anda dari sudut pandang mata mereka, atau dari ruangan lain. Mereka menyerap semua, mereka mengukur dan menganalisis perilaku Anda, terutama ketika Anda di bawah tekanan. Dengan mengamati cara Anda berperilaku, terutama ketika Anda marah atau kesal, atau ketika mereka melakukan kesalahan, mereka membangun gambar yang jelas bagi diri mereka sendiri tentang bagaimana orang dewasa seharusnya bersikap di dunia ini. Contoh yang Anda berikan menetapkan standar yang mereka anggap sebagai cara normal orang dewasa bertindak dalam berbagai keadaan, terutama ketika di bawah tekanan. Anak-anak Anda, jika mereka mengagumi dan menghormati contoh yang Anda berikan, akan berusaha meniru Anda ketika mereka tumbuh dan terus melakukannya di sepanjang sisa kehidupan mereka. Barangkali pertanyaan terbaik yang bisa terus-menerus Anda ajukan kepada diri sendiri adalah, akan menjadi seperti apa keluarga saya jika setiap orang di dalamnya seperti saya? Jadilah panutan. Jika Anda mempraktikkan disiplin diri dan kendali diri, terutama ketika marah atau kesal, anak-anak Anda akan menyerap pelajarannya. Belakangan, ketika mereka marah atau kesal, mereka juga akan mempraktikkan disiplin diri dan kendali diri. Dalam penelitian baru-baru ini, para periset menyimpulkan bahwa anak-anak membentuk gagasan mereka akan dunia dengan mengamati bagaimana ibu mereka menghadapi saat baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari. Jika ibu mereka terlihat tenang, rileks, dan mengendalikan diri, anak-anak pun berasumsi bahwa ini adalah dunia yang logis dan rasional, sehingga mereka sendiri pun cenderung mempraktikkan ketenangan dan kendali diri. Jika ibu mereka terlihat frustrasi, marah, dan kewalahan dengan terlalu banyak hal yang harus dilakukan dengan terlalu sedikit waktu, anak-anak pun menyerap pandangan dunia bahwa kehidupan itu membingungkan dan penuh tekanan. Membangun karakter. Tugas terpenting Anda sebagai orang tua adalah menanamkan nilai-nilai serta membangun karakter pada diri anak-anak Anda. Anda melakukannya dengan mengajari mereka nilai-nilai apa yang penting, terutama integritas serta kejujuran.
Anda menjadikan diri Anda sendiri panutan, serta menunjukkan nilai-nilai yang Anda ingin anak-anak Anda miliki dalam setiap situasi ketika nilai-nilai itu diperlukan. Karena nilai inti karakter adalah integritas. Nilai terpenting yang Anda tanamkan pada diri anak-anak Anda adalah kejujuran. Orang tua seringkali terpukul melihat anak-anak mereka berbohong. Saat tumbuh, anak-anak itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka mengatakan kebohongan besar dan kecil. Kerap kali, hal itu membuat orang tua terkejut. Merasa entah bagaimana, mereka pasti telah gagal mengasuh anak-anak mereka. Namun, jangan khawatir. Berbohong adalah bagian alami dan normal dari masa kanak-kanak. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang anak-anak coba terapkan. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang anak-anak coba terhadap Anda untuk melihat apakah itu berhasil. Jika anak mendapati berbohong merupakan cara efektif untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan dengan cepat dan mudah, mereka akan rutin berbohong. Sebagai contoh, suatu ketika saya bertanya kepada putra saya dan ia memberikan jawaban yang saya sepenuhnya tahu tidak benar. Saya bertanya kepadanya, "Michael, kenapa kamu bilang begitu? Kau tahu itu sama sekali tidak benar." Michael yang saat itu berusia 10 tahun dengan terus terang menjawab, "Ya, aku hanya merasa ingin mencobanya." Anak-anak akan berbohong untuk melihat apakah cara itu berhasil. Jika ternyata tidak, mereka akan mencoba yang lain, dan sesuatu yang lain itu biasanya adalah mengatakan yang sebenarnya. Selalu katakan sejujurnya. Suatu hari, saya dan istri saya melihat satu pertanyaan dalam sebuah buku tentang membesarkan anak yang mengatakan, jika anak Anda berbohong kepada Anda, siapa yang sudah membuat mereka takut mengatakan yang sebenarnya? Pertanyaan itu benar-benar membuka mata kami. Kami pun langsung mengajak anak-anak kami duduk dan berkata kepada mereka, "Mulai sekarang, selalu katakan yang sebenarnya. Kami berjanji kalian tidak akan pernah kena masalah karena mengatakan yang sebenarnya. Kalau kalian berbohong, kami akan marah dan kalian akan dihukum. Tapi kalau mengatakan yang sebenarnya, kalian tidak akan ada masalah dengan kami." Mulai hari itu, dengan sangat sedikit perkecualian, anak-anak kami mencoba kami dengan kebenaran. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadikan mengatakan yang sebenarnya sebagai kebiasaan, apapun itu. Dan kami pun memenuhi janji kami. Kami tidak pernah menghukum anak-anak kami karena mengatakan yang sebenarnya. Suatu hari, ketika kami tengah duduk mengelilingi meja makan malam keluarga, salah satu anak kami bercerita tentang temannya yang sudah menyuruhnya berbohong kepada kami tentang sesuatu yang sedang ia rencanakan untuk lakukan. Putra saya berkata, "Aku katakan kepadanya bahwa aku tidak pernah berbohong kepada orang tuaku." Kata temannya, "Semua orang berbohong kepada orang tua mereka." Putra saya mengulangi, "Aku tidak pernah berbohong kepada orang tuaku karena aku tidak harus melakukannya. Aku selalu bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan semua akan baik-baik saja." Ketiga anak kami mendengarkan cerita ini dan mereka semua sepakat. Mereka mengatakan kepada kami betapa hebat keluarga kami karena mereka tidak pernah harus berbohong kepada orang tua mereka. Fondasi rasa percaya diri. Ketika anak-anak mengatakan yang sebenarnya, mereka tumbuh lurus dan kuat dengan penghargaan diri tinggi serta rasa percaya diri tingkat tinggi.
Mereka memiliki penghormatan diri dan kebanggaan pribadi dalam tingkat yang lebih tinggi. Mereka menatap lurus mata Anda dan mengatakan kepada Anda secara tepat apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Mereka sangat berbeda dibanding anak-anak yang harus terus-menerus berbohong atau menyamarkan kebenaran agar tidak mendapat masalah dengan orang tua mereka. Dalam membesarkan anak-anak Anda, akan ada saat yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak Anda setujui atau membuat Anda marah. Selama saat itu, Anda harus mendisiplinkan diri sendiri untuk berpikir sebelum bertindak atau bereaksi, mengendalikan diri dan kemarahan Anda. Anda harus mengingatkan diri sendiri bahwa apa yang Anda lakukan ketika sedang tertekan akan tercatat dan terekam oleh anak Anda dan bisa mempengaruhinya di masa depan selama periode yang tidak diketahui. Anak-anak mempelajari nilai berdasarkan pengajaran dan contoh yang diberikan kepada mereka secara berulang ketika mereka tumbuh. Jika Anda mengajarkan nilai-nilai kepada mereka dan secara pribadi mempraktikkan nilai akan cinta, terutama untuk suami atau istri Anda, kasih sayang bagi mereka yang kurang beruntung, kemurahan hati terhadap mereka yang membutuhkan, kesabaran ketika diperlakukan, toleransi terhadap pandangan berbeda, keberanian di hadapan kesulitan, serta keteguhan di depan kemunduran. Anak-anak Anda akan mengadopsi nilai-nilai itu sebagai norma. Mereka akan melihat semua itu sebagai cara tepat untuk merespons situasi semacam itu di saat mereka tumbuh. Kekuatan pemaafan. Salah satu nilai terpenting dari semua nilai yang Anda ajarkan kepada anak-anak Anda adalah pemaafan. Ketidakmampuan untuk memaafkan menjadi akar sebagian besar emosi negatif. Ketika Anda memaafkan, ketika Anda mengikhlaskan segala sesuatu, anak-anak Anda pun akan tumbuh dengan kemampuan untuk memaafkan. Hal itu akan menyelamatkan mereka dari bertahun-tahun ketidakbahagiaan sebagai akibat seseorang telah melukai mereka dalam suatu cara yang akan selalu terjadi. Orang tua saya dulu kaku dan tidak fleksibel. Mereka memiliki penghargaan diri rendah sebagai hasil dari masa kanak-kanak era depresi yang sulit. Akibatnya, begitu telah mengambil posisi dalam topik apapun, meskipun salah, mereka tidak pernah bisa mundur dan mengakui bahwa mereka memang salah. Saya memutuskan bahwa saat mempunyai anak, saya akan melakukan sebaliknya. Sejak putri saya Christina masih anak-anak, jika saya berteriak kepadanya karena alasan apapun, saya akan selalu datang kepadanya dan meminta maaf. Saya katakan, ayah tidak seharusnya berteriak kepadamu. Ayah salah, kau mau memaafkan ayah? Jika Anda membesarkan anak, mereka akan melakukan kesalahan yang tak terhitung banyaknya ketika tumbuh. Kadang Anda akan bereaksi berlebihan, kecuali jika Anda orang suci. Nyaris mustahil Anda tidak melakukannya. Namun, setiap kali Anda melakukan kesalahan terhadap anak-anak Anda harus memiliki keberanian dan kasih sayang untuk menyadari bahwa kritikan menghancurkan dari orang tua luar biasa menyakitkan bagi anak. Temui mereka dan cabut ucapan Anda. Minta maaflah kepada anak Anda. Meski anak Anda sudah berlaku salah, hal itu tidak membenarkan Anda untuk bereaksi dengan cara negatif dan melukai anak Anda. Katakan saja, ayah atau ibu minta maaf, kau mau memaafkan ayah atau ibu? Dan mereka akan selalu mau. Saat Anda meminta maaf kepada anak Anda atas apapun yang sudah Anda lakukan yang mungkin telah melukai mereka, Anda bebas. Anda membebaskan mereka dari perasaan negatif atau inferior. Dengan mencabut apapun yang sudah Anda lakukan itu, Anda membiarkan mereka sekali lagi
merasa bahagia dan percaya diri. Mengajari anak tidak pernah ada akhirnya. Mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dan mengajarkan perilaku yang sesuai kepada anak merupakan pekerjaan seumur hidup. Anda tidak bisa memberikan satu kuliah tentang kejujuran dan kasih sayang dan kemudian melupakannya. Anda harus terus-menerus mengulangi pelajaran itu dengan diskusi dan contoh tahun demi tahun di sepanjang waktu ketika anak-anak bersama Anda. Dalam sebuah surat kepada Miss Manners, satu orang tua bertanya, "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengajarkan sopan santun di meja makan kepada anak-anak saya? Apapun yang saya katakan, kelihatannya anak-anak saya tetap makan tanpa aturan dan berantakan." Miss Manners menjawab dengan mengatakan, "Bersabarlah, diperlukan sekitar 15 tahun pengulangan berkelanjutan untuk mengajarkan sopan santun di meja makan kepada anak-anak Anda. Dan bahkan itu pun tidak ada jaminan instruksi Anda akan berhasil. Jadilah panutan mereka." Tentu saja, jika ingin anak-anak Anda berperilaku dalam suatu cara tertentu, Anda harus menggunakan metode perilaku tersebut secara kontinu tahun demi tahun. Jika ingin anak-anak Anda berpakaian pantas, Anda harus berpakaian pantas. Jika ingin anak-anak Anda berpenampilan pantas, Anda juga harus berpenampilan pantas. Jika ingin anak-anak Anda terorganisasi dan efisien, Anda harus menunjukkan caranya dengan menjadi terorganisasi dan efisien. Ingat, setiap hari bahwa di sepanjang sisa kehidupan mereka, anak-anak Anda akan berperilaku sebagaimana Anda berperilaku. Berpikir dengan cara ini akan memaksa Anda mempraktikkan disiplin diri dan kendali diri dalam tingkat lebih tinggi. Mengetahui bahwa konsekuensi perilaku Anda akan memengaruhi kesempatan anak-anak Anda dalam kehidupan bertahun-tahun dari sekarang. Disiplin tentang membesarkan anak sehingga mereka tumbuh dengan penghargaan diri tinggi, menjadi positif dan percaya diri terhadap diri sendiri dan nilai-nilai mereka sendiri adalah salah satu hal terpenting yang pernah Anda lakukan. Hasil pengasuhan anak Anda akan terus ada di sepanjang sisa kehidupan Anda. Latihan tindakan. 1. Apa 2 kualitas yang Anda ingin anak-anak Anda identifikasikan dengan Anda dengan mengamati perilaku Anda? 2. Apa 2 kualitas yang Anda paling ingin tanamkan kepada anak-anak Anda dan bagaimana Anda bisa meraih itu? 3. Seandainya Anda merupakan panutan sempurna bagi anak-anak Anda, bagaimana perilaku Anda akan berbeda mulai hari ini? 4. Kesalahan apa yang sudah anak Anda lakukan yang Anda harus maafkan dan lupakan dengan cepat? 5. Tindakan apa yang akan Anda ambil segera untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak Anda? 6. Tindakan apa yang bisa Anda ambil untuk menanamkan kualitas kejujuran pada diri anak-anak Anda? 7. Bagaimana Anda bisa mendorong dan memberikan hadiah kepada anak-anak Anda sehingga mereka pun mempraktikkan disiplin diri, kendali diri, serta penguasaan diri yang lebih besar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 19-nya dalam mendidik anak-anak. Semoga apa yang disampaikan buku ini bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan. Untuk saat ini, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mendengarkan. Sampai ketemu di bab 20. Assalamualaikum.